gitu Bang. Nah sekarang kondisi asramanya sekarang gimana Bang? Apa anak udah mulai udah mulai disiplinnya udah oke gitu. Terus bagaimana dengan bangunannya? Apa memang sudah fasilitas sudah bagus atau gimana? Alhamdulillah, kalau dari segi bangunan dulu ya Bang Raisa. Kalau dari segi bangunan yang kita tempati ini di Asrama Suryanata Samarinda ini sudah kurang lebih 5 tahun mungkin ya kita sewa. Jadi dari segi bangunan pun alhamdulillah baik ya, kokoh juga. Cuma kan di atasnya itu kan kayu tingkat nih. Oh tingkatnya. Di atasnya tempat kamar anak-anak, di bawahnya tempat ruang sholat, kamar saya, ya kan, terus dapur segala macam di bawah. Tapi kamar untuk anak-anak nih beraktivitas di atas. Alhamdulillahnya tuh seperti itu. Karena apa? Mereka pada saat karena perempuan kan, pada saat mereka mungkin ingin melepas kerudung, tidak ragu-ragu karena saya kan di bawah. Jadi karena mereka kalau turun sudah dari tangga, nginjak tangga ke bawah itu kan wajib menggunakan kerudung karena aurat kan, dan saya bukan mahramnya. Oleh sebab itu maka alhamdulillah asrama yang kami tempati itu tingkat, jadi mereka beraktivitas di atas, di kamarnya itu bebas, nggak menggunakan kerudung karena sama-sama perempuan aja. Dan dari segi bangunan pun alhamdulillah oke. Dan dari segi anak-anaknya, ya balik lagi yang saya bilang tadi Bang Rais, karena mereka ini ada beberapa tipe ya, ada yang sudah lama, ada yang baru, ada yang pertengahan, dan itu semuanya beda-beda juga ininya, karakternya, pola pikirnya. Apalagi yang udah lama nih SMK ya, otomatis dia sudah terbangun lah, pondasinya sudah ada. Nah yang SD ini nih benar-benar kita ekstra ya, ekstra pedas atau ekstra apa ya? Ekstra Ordinary. Iya. Apa ekstra kulikuler? Itu cara mendidiknya karena memang sangat-sangat berbeda. Apalagi mereka di asrama baru, Bang Rais. Nah, kan usia SD belum mengerti hal-hal yang begitu berat untuk mereka pahami kan, bagaimana caranya ini. Ya itu tadi kita kasih contoh, kita terapkan bagaimana untuk bisa misalkan belajar nih cara fokus saja mereka belum mengerti. Fokus tuh ya kayak gimana sih Bi? Gitu. Kan kamu belajar harus fokus. Fokus tuh ya kayak gimana? Iya kan? Bingung coba kita dibalik kayak gitu. Fokus tuh artinya kamu nggak mikirin hal yang lain. Susah anak-anak ya kan? Banyak yang dipikirin. Nah itu challenge juga buat kita. Tapi balik lagi, kamu nggak kemana-mana deh. Misalkan duduk aja diam di situ sambil perhatikan apa yang kamu pelajari, itu mendidik juga, merangsang fokusnya. Kira-kira gitu Bang Rais. Kalau di Samarinda di Makassar. Makassar. Iya Bang, kalau di Makassar bangunannya tingkat juga, 3 tingkat ya. Tapi yang ketiga enggak dipakai. Jadi hanya 2. Buat kuda aja mungkin. Iya, enggak dipakai sama sekali karena mungkin sudah lama. Kan itu rumah 2014 terakhir kali dihuni. Dan sekarang baru dikontrak lagi ya 2022 bulan 3 kemarin. Itu kan lama sekali ya itu. Kalau dari segi di lantai bawah ini ya, lantai bawah itu gabung dengan ini kantor. Kantor layanan, fundraising semuanya di situ. Tapi alhamdulillah sejauh yang saya lihat sekarang ya selama training itu tidak terganggu. Artinya mereka juga fokus dengan aktivitasnya masing-masing, kemudian kita juga fokus dengan aktivitas kita juga. Dan memang ketika mungkin kondisinya ketika layanan asrama lagi keluar semua kan, lalu tiba-tiba ada donatur yang datang, maka secara otomatis itu Umi sama Abinya langsung memberikan pelayanan ya. Makanya kemarin ketika di training juga kita diperagakan nih ya, coba peragakan bagaimana cara LA yang baik gitu. Jadi kita semua mulai belajar di situ. Kemudian dari segi anak-anak kan saya juga belum terlalu lama ya berinteraksi dengan mereka. Tapi sejauh yang saya amati memang ini hanya 2 orang Bang. Ini kan tapi perbedaannya cukup signifikan sekali gitu. Jauh sekali. Sampai-sampai kan sekarang yayasan ada lomba nih ya, ada lomba. Yang lomba semua yang item lombanya ini ya diborong 1 orang. Yang satunya saya bilang, Bi kenapa yang ini nggak diikutkan misalnya? Nggak bisa kayaknya itu, Bi. Iya kan, yang sudah sama-sama dengan dia berapa bulan ya, atau sudah
masuk mungkin 2 tahun, nah itu ya belum bisa menjamin bahwa mungkin dia bisa lakukan itu. Jadi saya bilang, oh ya mungkin inilah yang dimaksud dengan perbedaan tingkatan pengetahuan seseorang gitu. Tapi saya kemudian berpikir mungkin dia kurang dari segi ini, tapi tidak menutup kemungkinan dia punya kelebihan di sisi yang lain ya. Makanya itu yang kemudian akan membuat kami lebih ekstra untuk menggalinya, kira-kira apa potensinya dia ini gitu. Kan saya kemarin pernah dengar itu ceritanya Okti Setiana Dewi, iya. Yang mana ya? Iya. Ya, saya tahu ya, saya yang tahu. pernah viral ya kan ceramahnya. Iya, betul. Oh, masing-masing anak itu ternyata tidak ada yang bodoh gitu. Benar memang. Mungkin kita sepintas menjustify bahwa dia tidak punya pengetahuan apa, tunggu dulu Pak. Kalau kita lihat dari segi yang lain, siapa tahu dia lebih unggul dan itu bisa menjadi sebuah potensi bagi dia. Benar, Gitu. Makanya setelah saya diberitahu gitu ya sama kepas yang oh ya oke lah kalau begitu, karena mungkin anak ini punya potensi di situ, itulah yang kita ikut ke lomba gitu. Ya mungkin sejauh ini gitulah. Bismillah, semoga bisa menjadi kepas yang baik. Amin. Luar biasa.